Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post ya. Seperti biasa pasti akan menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini masih dalam rangkaian topik kita membahas tentang kontroversi pro kontra tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan. Dan sebelumnya saya sempat mewawancarai akademisi dan kali ini saya akan mewawancarai praktisi hukum. Ini biar ada perbandingan lah tentang bagaimana di balik kontroversi dari KUHP ini, dan kaitannya mungkin lebih spesifik lagi bagaimana pandangan praktisi hukum terutama pada pasal-pasal mungkin yang berkaitan juga dengan yang kemarin ramai di Bali tentang perzinahan dan kohabitasi gitu ya, atau hidup bersama. Kalau bahasa ini kumpul-kumpul sama Levan ini. Kita sapa dulu narasumber kita Pak Alit Nusantara. Om Swastiastu. Pak Alit, menapi kata Pak Win, senang sehat ya. Tetap semangat gitu ya. Semangat. Pertama-tama mungkin pendapat sebagai praktisi hukum nih, tentang KUHP. Ya ada kontroversi tentu di situ ya. Tapi Pak Alit sendiri gimana memandangnya? Baguskah atau ini, setuju tidak gitu? Ini misalnya dalam perspektif praktisi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Oh, ya. Terlepas dari akademisi sudah memperjuangkan dari sejak tahun 64 kalau tidak salah, kita bahkan belum lahir waktu itu. Nah, kenapa kalau kita baca buku 1 KUHP sekarang banyak sekali pembenahan di dalamnya. Ini kerja besar gitu. Tapi bahwa ini tidak bisa memuaskan semua orang, ya emang kitab kan. Wajar ya, betul. Wajar. Karena dia harus berlaku menyeluruh, tidak hanya untuk penduduk Indonesia. Penduduk luar kalau sudah di Indonesia asas nasionalisasi begitu, kedaulatan begitu, ya dia berlaku. Mungkin salah satu yang memunculkan riak-riak ya dari sana. Tapi ini sudah merupakan sebuah kemajuan. Tapi kemajuan ini dimana ada yang mengatakan ini justru kemunduran gitu. Menurut saya secara keseluruhan ya. Kita kalau bicara semangat KUHP yang dulu, bahkan profesor-profesor kita dan semuanya, kalau dulu itu kan dibangun oleh Belanda. Untuk daerah jajahan. Kitabnya sama, unsurnya sama, tapi pemberlakuannya kan digolongkan. Pribumi kan nomor 3 golongannya. Timur asing, termasuk India, Chinese, dan lain-lain. Yang nomor 1 kulit putih. Begitu. Semangatnya dulu pembalasan. Kayaknya ada istilah penjara yang sekarang kemasyarakatan. Tapi kalau KUHP-nya belum berubah, walaupun kita mau tambal tembel sebelah sana sini, saya kira itu belum cukup menjawab. Dan ini sesuatu yang sangat ditunggu. Contoh misalnya, dulu mungkin baru kali ini kita mengenal hukum kerja sosial. Kemudian restoratif justice. Kemudian pengawasan. Nah, apa semangatnya? Semangatnya kan pemulihan keadaan. Jadi ada pola keseimbangan ketimbang harus menghukum, memenjara orang. Itu muncul kan dari semangat itu. Menurut saya ini terobosan yang luar biasa dan karya besar yang patut diapresiasi. Tapi bagi yang kontra, katakanlah begitu, bukan kontra ya, mungkin yang menganggap ini sebagai suatu maunya menghilangkan kolonisasi gitu, tapi maunya dekolonisasi, tapi menjadi rekolonisasi. Artinya bahwa memang ada beberapa pasal-pasal yang kemudian dianggap sebuah kemunduran bagi demokrasi, kemunduran bagi hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, gimana praktisi hukum melihat itu? KUHP itu pasalnya 500-an sekian gitu. Ratusan ya? Yang bermasalah ada beberapa. Kalau kita saring lagi, ya kan, yang ramai sekarang ya terkait dengan negara mau masuk ke hak privat seseorang. Soalnya perzinahan lebih spesifik lagi, ya kan, orang yang belum kawin atau sudah kawin melakukan hubungan seksual. Kan ini yang ramai. Yang lain-lain dalam konteks Bali saya kira ada juga beberapa yang perlu menjadi perhatian. Gitu. Misalnya, bagaimana pemberlakuan hukum adat? Karena living law kaitannya dengan pidana adat. Bagaimana hubungannya dengan asas legalitas yang harus tertulis jelas, living law yang tidak tertulis. Ini sesuatu yang perlu harus dijawab. Karena ini sesuatu yang baru kan, wajar orang pro kontra. Kita belum biasa menerima sesuatu yang baru. Ya belum lagi dalam konteks Bali ya, kalau ngomong tourism ya, selain perzinahan itu menjual alkohol, ya kan, ke orang yang mabuk. Itu bisa dipidana. Itu bisa dipidana.
Jadi kalau orang datang belum mabuk, baru minum 1 gelas sudah mabuk, terus kita sodorkan lagi karena dia mau beli. Dalam konteks praktisi ada 2 hal kalau saya lihat hukum itu dalam konteks pidana. Legal reasoning, ya kan? Apa alasan hukum pemidanaan ini menjadi sangat penting? Legal argumentatif, karena praktisi pasti akan berargumentasi secara hukum. Nah, apakah yang ditanyakan tadi ini perzinahan gitu ya, sudah memenuhi itu? Ini kan perlu dielaborasi lebih jauh lah terkait dengan soal itu. Gitu. Nah, saya berpandangan saat ini kita memang seperti satu dunia. Apa yang terjadi belahan dunia lain pasti akan menimbulkan reaksi, terlepas apa motifnya. Karena banyak yang bilang kan pesaing-pesaingnya Bali, ya kan, tidak jadi datang. Tapi sebenarnya kalau sosialisasinya bagus itu kan kita ngomong 3 tahun lagi. Kalau mereka datang hari ini masih berlaku seperti yang sudah puluhan tahun jalan. Gitu. Tapi ini memunculkan riak-riak. Nah, sebagai praktisi kami sangat concern soal apa legal reasoning dan apa legal argumentasi terkait dengan pasal itu. Jadi saya berpandangan kalau terkait dengan orang yang sudah menikah, clear lah ya. Karena pernikahan itu sakral. Ada sumpah di sana, ada janji. Kalau orang mengkhianati wajar. Pihak yang menjadi korban berkeberatan untuk mengadu, ini kan delik aduan. Ya kan? Kalau di bawah umur juga clear diskusinya. Karena KUA Perdata juga mengatur soal kedewasaan. Kalau orang belum dewasa wajar dia di bawah pengampuan orang tua. Begitu. Tidak dihukum. Artinya boleh mengadukan kalau dia melakukan perbuatan yang zina. Jadi semua dikategorikan zina gitu. Ya kan? Kalau lebih jauh kita lihat yang kita harus sepakati sekarang kan ini masuk ranah moral, rasanya orang rata-rata sepakat. Masuk ranah nilai, orang rata-rata sepakat. Tapi begitu masuk ranah privat yang di luar perkawinan, di luar ini, di luar anak-anak, nah ini masih menjadi perdebatan. Kan itu yang menjadi perdebatkan. Entah dia kohabitasi atau kumpul kebo, entah dia sesekali saja melakukan hubungan tidak hidup bersama. Masuk diatur sama pasal itu. Gitu. Nah, barangkali ini penting karena mungkin tidak semua membaca. Terus terang saya baca lebih jauh lah begitu. Baca lebih mendetail. Lebih mendetail lah. Ya, ini delik aduan. Tapi delik aduan ini berbeda dengan delik aduan pada umumnya. Perbedaannya di mana? Yang membedakan itu, kalau delik aduan pada umumnya, kan ada batas waktu 3 bulan, ya kan, bisa ditarik kembali. Setelah ditarik tidak bisa diadukan. Tidak bisa diadukan kembali. Tidak bisa diajukan kembali. Kalau spesifik tentang pasal yang banyak menjadi pembicaraan ini tentang zina ini, dia bisa ditarik sampai kasus itu disidangkan di pengadilan, masih bisa, ya kan? Karena aturan yang tadi itu, yang 3 bulan kemudian sudah ditarik, tidak bisa diajukan, tidak berlaku untuk pasal ini, begitu. Berarti kalau ditarik, pasal ini bisa diadukan lagi. Tafsirnya kan harus begitu. Kalau Ya kan? ditarik bisa diadukan lagi. Bisa diadukan lagi. Ya kan? Secara umum orang bicara delik aduan, kalau ditarik ya sudah selesai. Ya. Ya kan? Ya. Pasal khusus ini ada pembatasannya. Mungkin ini perlu kita diskursus lebih lah karena sesuatu yang baru. Gitu. Tapi kalau banyak mengatakan ini kan multitafsir, artinya pasal-pasal perzinahan, masuk ke ranah privat itu harusnya negara tidak sejauh itu gitu ya. Karena kan bisa jadi misalnya ada orang yang mungkin sudah pisah lama gitu ya, tapi dia belum cerai secara hukum. Kemudian salah satu pasangannya melakukan perzinahan nah ini karena dendam kemudian melakukan delik aduan. Ini kan suami sahnya, tapi dia sudah pisah lama. Nah gimana dalam kondisi seperti ini gitu pasal perzinahan ini? Kita coba baca penjelasan ya, ya kan? Salah satunya, satu perkawinan itu sakral. Itu alasan, ya kan? Yang kedua, ya kan, yang boleh melapor orang-orang yang terdampak. Bahasa gampangnya korban lah, orang-orang sekitarnya, orang tua, anak atau pasangan, ya kan? Nah, ini dalam perspektif praktek banyak sekali hal yang bisa menjadi
kebingungan gitu Iya, iya. dalam perspektif praktisi. Iya, iya. Benar, misal kalau ada orang tua yang karena berhubungan sudah janda gitu misalnya, ibunya berhubungan dengan laki-laki lain, anak-anaknya merasa diterlantarkan. Saya kira itu urusannya penelantaran. Penantaran ya. Kayaknya. Ada hukumnya itu, Iya, iya, iya. ya kan? Ya, oke. Kalau duda Hmm. sama janda, mereka tidak pingin lagi menikah, Ya. kan orang bisa trauma kan? Iya. Oke. Sebagai praktisi hukum Pak Alit, apakah dengan KUHP ini merupakan hal yang nanti kan baru praktek hukum ya, praktisi kan baru praktek hukum membela, gimana? Apakah ini akan mempermudah atau mempersulit seorang praktisi hukum? Saya yang pertama catatannya, ini soal nilai dan soal moral. Ya, Kalau penyeragaman, kita ngomong bentangan wilayah Indonesia yang sangat luas ini, mungkin kalau kita survei ya, daerah Jawa, Sumatera, bisa berbeda dengan daerah yang rata-rata ke timur. Ya kan? artinya bisa jadi yang daerah tertentu akan mendukung pasal perzinahan ini, gitu. Anti perzinahan ini. Ya, kalau kita baca dan dengar di media kan bisa dilihat petanya, daerah mana yang mendukung, daerah mana yang tidak, begitu. Kan bisa dilihat petanya. Belum lagi daerah yang di luar Indonesia yang berteriak dan memberikan dampak. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita memang punya kedaulatan hukum. Ya, Tetapi reaksi itu kita tidak bisa stop karena ngomong nilai yang di luar sana jelas. Pada saat mereka datang ke Indonesia, mau tidak mau dia harus ngikut nilai Indonesia kan. Begitu. Ini sebuah pertanyaan. Tetapi bahwa ini akan memunculkan celah, praktisi kan rata-rata maaf nih, ngeles dari celah yang bisa dia lihat. ya, Ada beberapa hal, misal perspektif tadi, siapa yang terdampak? Harus dibuktikan dampaknya. Korbannya seperti apa? apakah benar terdampak? Tidak gitu ya? serta-merta dalam pandangan praktisi, karena unsurnya menyebut begitu Oke, ya, ya. Ini. penjelasannya. Ini baru satu pasal loh ya. Kita belum ngomongin pasal Saya yang lain. mencatat ini. 3 ya. Berarti ada banyak celah Saya sebenarnya. mencatat dalam konteks Bali Dalam konteks ada Bali. 3 yang perlu jadi concern. Satu, soal pidana adat, karena living law. Kan satu-satunya di Indonesia yang masih bisa kita lihat, tidak museum lah, karena museumnya hidup, masih jalan gitu, ya Bali. Yang masih punya hukum adat itu ya. Konteksnya adat. Kalau dulu kita kan dengar logika Sanggraha, masuk ke dalam rancangan. Sekarang sudah tidak. Tetapi yang diadopsi kan pengakuan terhadap hukum yang masih hidup di masyarakat, begitu. Nah, mana saja rumusan delik adat yang masuk ke sana ini kan PR. Oh, iya. Kita bahkan di daerah Bali perlu menurut saya mengkompilasi selaku praktisi, ya kan? Terus apa saja unsurnya? Siapa yang merumuskan itu? Kerja besar berarti. Saya Ya. kira hakim juga akan PR besar ini untuk merumuskan itu. Waktu 3 tahun ya untuk. Ya kemungkinan besar kan orang banyak cerita juga akan ada judicial review. Ya. Mungkin ini fase untuk mematangkan. Oke. Apakah ada turunan dari KUHP ini? Ya. Saya kira pemerintah sudah memikirkan itu. Tapi kan harus ada solusi. Misal kalau kita berada di daerah tertentu kan dari pakaian juga diatur. Ya. Itu apa yang mengatur kan? Ya. Apakah perda dan lain-lain. Harus ada solusi. Saya kira karena nilai ini beragam, tidak bisa disamaratakan, begitu. Beda kalau kasus-kasus yang berat sama seragam di seluruh dunia sama. Membunuh pasti pidana. Ya. Ya kan merampok pasti pidana. Ini kalau sudah masuk ke ranah privat, Oke. karena kita tahu persis kan kalau bicara undang-undang pidana 3 yang sulit disamakan di dunia ini. Urusan politik, urusan susila, urusan penghinaan itu susah tuh. Karena subjektif. Beda-beda. Subjektif ya. Ya, dia beda-beda. Beda-beda. 3 itu sudah dari dulu, klasik sekali itu. Oke, karena waktu kita terbatas ya, mungkin closing statement aja langsung. Next time mungkin kita punya waktu lagi panjang lagi Pak Alit ya. Tapi mungkin yang paling penting untuk disampaikan kepada pemirsa, pandangan seorang praktisi hukum, what next? Katakanlah ini kan sudah disahkan, walaupun tadi ada judicial review lah atau apalah revisi. Apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat dalam menyikapi ini gitu ya? Masyarakat umum kemudian juga pemerintah, apa yang mesti agar ini katakanlah karena kan maksud kita baik gitu lah, maksud baik ini bisa terrealisasi. Kalau kami diskusi dengan kawan-kawan, yang pertama kan kita tidak perlu gerah karena masih ada waktu 3 tahun. Banyak hal yang bisa disempurnakan lah dengan banyak cara. Apa yang multi tafsir hari ini masih bisa dibicarakan lagi ya? Yang sehari ini dan sampai 3 tahun ke depan masih berlaku kan masih yang lama, Ya, ya. ya kan?
Artinya kalau turis nggak mau datang sekarang, mungkin 3 tahun kalau ini masih. Sekarang santai-santai saja. Itu satu catatannya. Ya kan? Yang kedua, ini kan ada pertentangan soal cara melihat orang masuk, negara masuk ke ranah privat, walaupun delik aduan. Ini harus ada pemecahannya secara hukum. Kalau saya setuju, ya kan? Di setiap daerah karena kulturnya berbeda, apakah turunannya nanti dalam bentuk apa? Kita nggak tahu nih, ya kan? Misal paling kecil lah, di setiap daerah punya perda yang mengadjustment sesuai dengan kulturnya, ya kan? Apakah itu mungkin? Menurut saya mungkin. Perda. Menurut saya mungkin. Oke. Ya, berarti kerja berat lagi ya. Ya, 3 tahun ini perlu penyesuaian. Menyamakan frekuensi lah. Frekuensi, kemudian ada turunan-turunan aturan Masyarakat disamakan frekuensinya, praktisi juga. Tapi yang hukum juga. paling penting mungkin adalah masyarakat bagaimana memahami ini secara komprehensif gitu ya. Karena ini ada sekian pasal, baca dulu dengan baik gitu ya. Setidaknya ada 3 tahun untuk sosialisasi. Mana yang kira-kira enggak pas, ada salurannya kan. Baik. Terima kasih Pak Lid atas waktunya. Dan mudah-mudahan ini bisa juga memberikan sama-sama. kita dari praktisi hukum terhadap kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kontroversi ini. Ya walaupun sudah dikatakan 3 tahun lagi, tapi proses ini tentu harus kita pahami bersama agar mungkin kalau ada revisi, ada judicial review, ini betul-betul bisa memberikan kemanfaatan bersama bagi kita. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Satu Pramasati Om Santi. Santi Sati. Om terima kasih, sampai jumpa.